kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan ibadah kita di sore hari ini. Sama-sama kita berdoa sebelumnya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk perlindungan yang Tuhan berikan pada kami. Saat ini kami akan bersama-sama beribadah. Tuhan kiranya yang memimpin dan menyertai kami. Kiranya pujian kami, persembahan kami menjadi satu persembahan yang berbau harum dalam mezbah Tuhan. Terima kasih untuk perkenaan Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sebelum melanjutkan kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Puji-pujian kita ini menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa.
adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Lose berharap kalian beserta seluruh keluarga senantiasa dalam keadaan baik. Sebelum kita sama-sama membaca firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore ini, untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan yang tuntun, Tuhan sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, tidak terasa adik-adik sudah memasuki tahun ajaran baru di 2021-2022 begitu ya, dengan tetap belajar di rumah masing-masing gitu. Lause berharap adik-adik tetap semangat, tetap mengikuti seluruh agenda kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, adik-adik meskipun belajarnya bukan di sekolah, tetapi Lause yakin bahwa masing-masing kalian telah memegang jadwal itu ya. Jadi dalam 1 minggu kalian sudah tahu pagi agendanya belajar materi apa, siang dan seterusnya begitu ya. Tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai di Jumat. Lalu saya yakin bahwa sudah ada jadwal gitu ya. Sudah ada pembagian waktu yang adik-adik harus ikuti dengan baik seperti itu. Sehingga dengan adanya jadwal ini maka adik-adik pun dalam belajar di 1 minggunya ada skala prioritasnya gitu ya. Kalau misal hari Senin ada tugas matematika, maka secara otomatis hari Sabtu atau Minggunya adik-adik harus segera mengecek kembali apakah tugas matematika itu sudah diselesaikan. Sekalipun ada tugas lain selain matematika, tapi karena matematikanya ada di hari Senin, maka prioritas kita untuk menyelesaikannya pasti akan berfokus ke mata pelajaran matematika. Begitu juga untuk Bapak Ibu guru adik-adik gitu ya. Di dalam mengajar mereka sudah ada jadwalnya. Hari ini kelas berapa, hari Selasa kelas berapa dan seterusnya. Mereka dalam mempersiapkan materi pembelajarannya juga ada skala prioritasnya seperti itu. Ada urutan-urutannya. Itu ya adik-adik ya. Nah, pagi ini kita juga akan melihat bagaimana Tuhan Yesus beserta murid-muridnya pun juga memiliki prioritas dalam beraktivitas selama Tuhan Yesus ada di dunia. Mari kita buka sama-sama di dalam Alkitab kita, Markus 6 ayat 30 sampai 34. Apakah sudah didapat ayatnya di Markus 6 ayat 30 sampai 34? Dalam saat ini Lausa akan membacakan di ayat 30 dan 34-nya. Untuk lengkapnya nanti adik-adik bisa lanjutkan di rumah masing-masing. Lausa bacakan. Markus 6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita baca ini, kita melihat ya, ada urutan, ada suatu skala prioritas yang dilakukan oleh Tuhan Yesus beserta murid-muridnya, yaitu apa? Yang pertama adalah prioritas utama adalah melayani adik-adik gitu ya. Seperti yang kita tahu, rasul-rasul setelah melayani baru mereka berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus gitu ya. Yang kedua, setelah melayani mereka berkumpul untuk sama-sama sharing gitu ya, untuk sama-sama mungkin saling berbagi pengalaman, saling menguatkan begitu ya, bagaimana tantangan yang mereka hadapi selama melaksanakan pelayanan gitu ya. Kemudian dan tentunya pasti di tengah-tengah sharing itu mereka mendapatkan pengajaran juga dari Tuhan Yesus. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah beristirahat. Karena kita tahu sebagai manusia pasti kita butuh untuk beristirahat adik-adik ya, untuk mengembalikan energi kita yang sudah terpakai sebelumnya seperti itu. Nah, tetapi lagi-lagi kita boleh belajar bersama bahwa sekalipun ada jam istirahat gitu ya, tetapi Tuhan Yesus tetap
melakukan sesuatu hal yang terutama gitu adik-adik ya, yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu melayani. Dalam hal ini pelayanan bukan hanya sekedar berbicara di dalam pelayanan dalam aspek gereja adik-adik ya, tetapi pelayanan bagaimana kita memperhatikan orang-orang yang di sekeliling kita, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita gitu ya. Kita pun juga perlu belajar bagaimana kita juga harus menyusun prioritas kita di dalam kehidupan kita masing-masing, baik dalam kita sebagai seorang murid di sekolah, baik kita sebagai seorang anak di tengah-tengah keluarga, ataupun juga kita sebagai seorang teman, sebagai seorang saudara di tengah-tengah lingkungan kita berada gitu ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hal yang terutama adalah melayani gitu adik-adik ya. Melayani bagaimana kita bisa saling mendukung, saling mengasihi gitu adik-adik ya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Adik-adik, tadi ketika kita berbicara tentang prioritas melayani, tentunya ada satu kunci juga yang perlu kita pegang adik-adik, yaitu rajin gitu ya. Kita harus rajin. Ketika kita sudah berkomitmen untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita pun melakukannya dengan rajin, sebagaimana yang tadi Tuhan telah teladankan bagi kita sekalian. Di saat jam istirahat pun, karena Tuhan melihat begitu banyak orang yang harus dilayani adik-adik saat itu, Tuhan pun akhirnya mengorbankan jam istirahatnya gitu adik-adik ya, untuk boleh melayani setiap mereka yang membutuhkan gitu ya adik-adik. Olehnya itu biarlah kita sekalian juga boleh untuk meneladani apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, sehingga hidup kita adalah hidup yang diberkati untuk boleh jadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 12 ayat 26a. Silakan dibuka. Baik. Losa akan bacakan terlebih dahulu. Yohanes 12 ayat 26a. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Losa ulang. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Kita tutup Alkitab kita, kemudian kita akan bacakan bersama-sama. Yohanes 12 ayat 26a. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore ini, untuk renungan yang telah kami dengarkan bersama. Mari Tuhan yang tuntun kami, sertai kami untuk kami boleh meresponi, untuk kami boleh memahami firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.